Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan saya Oriza Satifah Tias di Inspirasi Padi Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru ya, yaitu tentang gimana sih cara untuk memperoleh artikel nasional terakreditasi dan juga internasional bereputasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau infoin bahwa untuk materi ini saya bagi menjadi 2 part video. Jadi kalau video yang sekarang ini lebih berfokus pada pencarian tentang jurnal nasional terakreditasi ya. Dan untuk next videonya untuk yang internasional bereputasi. Nah, kita harus tahu dulu nih kelompok dari suatu jurnal. Jadi kalau secara umum, jurnal itu memang ada nasional dan juga internasional. Nah, jurnal nasional itu juga ada 2 ya, yaitu yang nasional aja, di mana dia hanya memiliki ISSN dan juga ESSN. Yang kedua adalah nasional bereputasi atau terindeks ya. Begitu pula dengan jurnal internasional, jadi dia hanya ada internasional aja, dan juga ada internasional yang bereputasi. Kalau secara umum, nasional bereputasi ataupun yang nasional aja, setidaknya memiliki beberapa ciri sebagai berikut ya teman-teman ya. Jadi harus memenuhi kaidah keilmuan, punya ISSN dan juga ESSN, terus juga dikelola secara profesional, ada dewan direksi ataupun editornya, terus juga ada tujuannya bahwa dia itu bertujuan untuk menampung suatu disiplin ilmu tertentu ya, hasil penelitian dari disiplin ilmu tertentu, terus juga diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni, terus juga memiliki karya-karya, jadi memuat beberapa karya dari beberapa institusi. Saya rasa kalau ini sih udah pasti ya. Terus juga jangan lupa harus terdaftar di issn.pdii.lipi.go.id. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa ada jurnal yang meragukan atau kalian pengen make sure ini legal nggak sih, kalian harus cek di laman bawah ya, yaitu issn.pdii.lipi.go.id. Lalu apa yang dimaksud dengan jurnal nasional terindeks dan terakreditasi? Sebenarnya kriteria ini udah ditentukan oleh lembaga negara yang berwenang ya, dalam hal ini seperti Kemenristek-Dikti. Jadi kalau kita bicara tentang indeks, di Indonesia itu namanya indeks Sinta, teman-teman. Nah, Sinta itu ada rankingnya, ranking S1 sampai dengan S6. Artinya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai dengan Sinta 6. Kalau Sinta 1 itu memiliki indeks yang cukup tinggi ya, dalam artian dia memang memiliki reputasi yang bagus, yang baik. Nah, kalau yang Sinta 6, bukan berarti dia nggak bagus, cuman memang dia terindeks tetapi berada di grade paling bawah. Terus selanjutnya kita mulai ini ya teman-teman ya, mulai mencari tahu nih, gimana sih cara untuk memperoleh jurnal nasional terakreditasi. Teman-teman langsung aja masuk ke laman sinta.kemendikbud.go.id. Nah, ketika kalian udah masuk, nanti kalian akan menemukan atau akan melihat tampilan seperti yang ada di slide berikut. Kalaupun nggak seperti ini, mungkin kalian ada di home. Jadi kalian ada di tampilan home, kalian tinggal pindah ke source, terus kalian klik jurnal, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu step selanjutnya adalah teman-teman coba kenali dulu nih. Ini Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Terus kalian coba cari berdasarkan keyword yang paling umum. Karena ini kita bicara jurnal ya, bukan judul artikel, maka kalian cari dulu nih scoop dari jurnal yang kalian pengen. Contoh, kalau saya pengen scoop finance, ekonomi, akuntansi. Jadi saya menggunakan keyword-keyword itu ya.
Caranya, pertama kalian klik dulu nih, tentukan kalian mau Sinta berapa. Saya pengen katakanlah Sinta 1 ya. Saya klik, terus nanti tinggal saya ketik di sini finance. Dan nanti akan muncul beberapa jurnal yang memang dia tentang finance dan berada di Sinta 1. Terus kalau kalian pengen pindah ya, katakanlah kalian pengen pindah ke bagian kedua gitu, kalian harus klik lagi yang Sinta 2-nya, kalian klik, terus kalian ketik ulang lagi si keywordnya, baru kalian search gitu ya. Jadi kalian nggak bisa nih satu kali ketik keyword, kalian pindah-pindah ke Sinta. Saya pernah mencoba dan itu akan berubah ya. Nah, ini ada beberapa step ya. Yang pertama, kalian nggak perlu login ya. Nggak perlu login di halaman Sinta. Kalian cukup di halaman depan aja udah, di halaman tanpa login aja kalian udah bisa ya. Terus kalian harus menentukan tadi ya, skala Sinta berapa. Terus setelah itu ya, setelah kalian udah menemukan tadi si skala-skalanya tadi ya, terus katakanlah di sini saya ketik ekonomi gitu ya. Di Sinta 1 saya ketik ekonomi. Nanti akan muncul seperti ini nih. Jurnal yang berkaitan dengan ekonomi dan berada pada Sinta 1. Kebetulan di sini ada jurnal dari Bank Indonesia ya, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Sinta 1 dan termasuk Scopus juga, dan ada di Garuda juga. Kalian copy di sini ya, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, kalian copy, kalian paste di Google ya. Kalian paste di Google, kalian search, lalu kalian masuk ke jurnalnya. Meskipun teman-teman bisa langsung klik dari sini, cuman jumlah artikel dan sumbernya tuh nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau saya prefer masuk langsung ke jurnalnya. Jadi di copy, di paste di Google, lalu klik halamannya. Nah, ini adalah tampilan dari jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan ya. Terus gimana nih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya tergantung teman-teman. Apakah teman-teman itu udah ada ide atau belum? Ya, kalau teman-teman belum ada ide, saran saya adalah kalian klik bagian archive. Nah, di archive sini nanti kalian akan menemukan beberapa artikel ya teman-teman ya, beberapa artikel dan dari publish yang paling terkini, yang paling terbaru sampai dengan yang lama-lama. Kalian pilih yang terbaru aja. Nah, dari situ kalian bisa cari tahu nih, kira-kira topik yang masih hangat, yang masih kekinian, itu apa gitu ya. Nah, kalian bisa cari ide dari situ nih, ya. Jadi, itu untuk teman-teman yang belum ada ide sama sekali. Tapi kalau teman-teman udah ada ide ya, teman-teman bisa cari nanti di sini ada tombol search ya. Ada bagian untuk mencari, kalian tinggal ketik variabel kalian. Katakanlah kalian pengen mencari tentang good corporate governance. Ya udah, kalian ketik aja di sini, lalu kalian search ya. Nanti akan muncul beberapa artikel yang berkaitan dengan good corporate governance. Baru setelah itu, teman-teman tinggal download ya. Di-download aja, gratis ya. Rata-rata kalau sepengetahuan saya ya, Jurnal Nasional tuh bebas untuk di-download ya, gratis ya. Kalian tinggal download, secara otomatis nanti udah masuk deh di komputer kalian. Nah, begitu ya untuk bagian dari cara mencari jurnal nasional terakreditasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.